warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salamah, NIM 0108521009 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori humanistik. Apa itu teori humanistik? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori belajar humanistik. Yang kedua, tokoh-tokoh teori humanistik menurut ahli. Yang ketiga, implikasi teori belajar humanistik. Dan yang keempat, yaitu aplikasi teori belajar humanistik. Belajar humanistik. Teori belajar humanistik yaitu memandang bahwa proses belajar dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Maksud dari memanusiakan manusia itu sendiri yaitu bahwa manusia itu tahu, paham, bisa mengekspresikan diri, dan tahu potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Bisa memahami diri dari realisasi orang-orang yang belajar. Yang kedua yaitu sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Jadi, teori belajar humanistik itu mementingkan hasil apa yang dipelajari, seberapa besar pemahaman mereka belajar, bukan dari proses belajarnya itu. Jadi, entah belajar cepat atau lama, di teori humanistik itu tidak dipentingkan. Terus, proses belajar humanistik itu dianggap berhasil jika belajar dianggap memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, jika orang atau siswa itu dikatakan berhasil, anak itu paham materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Yang pertama ada Carl Rogers, yang kedua ada Abraham Maslow, yang ketiga ada Kolb, yang keempat ada Habermas, dan yang kelima ada Arthur Combes. Yuk, kita bahas satu-satu yuk. Pandangan belajar menurut Carl Rogers. Menurut Rogers, dalam pembelajaran, guru lebih penting untuk memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Rogers sendiri membedakan dua ciri belajar, yaitu yang pertama, belajar bermakna. Belajar bermakna adalah belajar yang melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Contohnya, anak diajak untuk belajar calistung dengan metode berhitung secara konvensional. Anak mudah bosan, anak tidak senang, maka di pembelajaran bermakna ini harus melibatkan aspek pikiran dan perasaan, di mana anak itu belajar, berpikir sambil dengan suasana yang senang, dengan suasana yang bahagia. Maka guru perlu menginovasikan pembelajaran dengan bermain atau dengan media yang lain yang membuat anak menjadi senang dan bahagia. Yang kedua yaitu belajar tidak bermakna, yaitu belajar yang melibatkan aspek pikiran tetapi tidak melibatkan aspek perasaan. Jadi, anak itu diajak untuk belajar, diajak untuk berpikir, tapi tanpa memperhatikan perasaan anak. Entah itu perasaannya bosan, murung, anak-anak tetap diajak untuk belajar. Selanjutnya yaitu pandangan teori belajar menurut Maslow. Teori Maslow dikenal dengan teori tentang hierarchy of need atau hierarki kebutuhan. Adapun kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis atau dasar seperti makan dan minum. Kalau di sekolah ya seperti kebutuhan buku, kebutuhan pensil. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan tentram.
yaitu terhindar dari kriminalitas, terhindar dari permusuhan, dan terhindar dari perpecahan. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk dihargai. Jika anak belajar telah melakukan sesuatu, telah bisa menciptakan sesuatu, maka anak perlu untuk diberikan penghargaan, perlu diberikan apresiasi. Seperti itu agar anak terlihat senang dan bahagia. Yang keempat yaitu kebutuhan aktualisasi diri, di mana anak tersebut menunjukkan dirinya kepada orang lain. Oh, inilah aku bisa membuat sesuatu, inilah aku bisa menyelesaikan ini. Seperti itu kebutuhan aktualisasi diri itu ya. Selanjutnya yaitu pandangan Kolb terhadap belajar. Tahapan belajar ada 4, meliputi yang pertama, pengalaman konkret. Tahap paling dini seorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Misalnya, anak diajak pergi rekreasi ke pantai. Nah, anak tersebut hanya mengalami suatu kejadian, belum bisa berpikir secara kritis. Yang kedua yaitu pengalaman aktif. Melanjutkan cerita dari diajak pergi ke pantai ya. Anak itu sudah mampu untuk melakukan pengamatan aktif serta berusaha memikirkan dan memahaminya. Misalnya, di pantai itu ada kapal, ada lautan yang luas, ada air yang banyak, ada pohon kelapa, ada ikan, ada nelayan. Anak tersebut berusaha mengamati dan menanyakan, serta mampu memikirkan dan memahaminya. Yang ketiga yaitu konseptualisasi, yaitu mampu membuat aturan-aturan umum dari berbagai contoh kejadian meskipun di tempat yang berbeda. Misalnya, anak diajak pergi ke pantai Semarang. Di pantai Semarang tersebut ada salah satu aturan bahwa anak-anak dilarang berenang di melebihi bibir pantai. Ada peraturan tersebut. Maka secara tidak langsung anak dapat memahaminya bahwa anak tersebut tidak akan melakukan kegiatan berenang yang melebihi garis pantai. Nah, ketika diajak di pantai yang berbeda, misalnya di pantai di daerah Jepara, anak tersebut tetap memahami aturan yang ada di pantai dan tidak akan melanggar aturan tersebut. Seperti itu. Yang terakhir yaitu eksperimen aktif. Anak itu sudah mampu menerapkan aturan-aturan tersebut di situasi yang baru. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, meskipun di tempat berbeda, anak tetap mematuhi peraturan tersebut. Selanjutnya yaitu pandangan Habermas terhadap belajar. Belajar dipengaruhi oleh interaksi, baik dalam lingkungan maupun dengan sesama manusia. Habermas membagi 3 tipe belajar, yaitu yang pertama ada belajar taktis. Belajar taktis adalah belajar dengan berinteraksi dengan alam di sekitarnya. Alam yang ada di lingkungan kita bisa kita ambil pembelajaran. Misalnya di sekeliling alam kita ada tumbuhan, ada hewan, ada perumahan. Anak-anak dapat belajar dari hal itu. Misal dari tumbuhan, anak bisa mempelajari fungsi-fungsi organ yang ada di batang-batang yang ada di tumbuhan, manfaat tumbuhan tersebut, manfaat buah yang ada di tumbuhan tersebut, dan bentuk daun dari tumbuhan tersebut. Yang kedua yaitu belajar praktis, yaitu anak dapat belajar dengan berinteraksi orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya ada dengan tetangga, dengan teman, dengan masyarakat. Anak bisa bertanya kepada orang-orang tersebut, misal tidak memahaminya, kegunaan dan manfaat apa yang ada di alam tersebut. Anak bisa belajar,
bisa bertanya kepada saudara. Misal, di dekat lingkungan kita ada tumbuhan. Anak bisa bertanya, ini tumbuhan apa? Ini berguna untuk apa? Bisa digunakan untuk apa dan bisa dibuat apa? Manfaat-manfaatnya anak bisa menanyakan agar mereka lebih tahu. Yang ketiga yaitu belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris adalah berusaha mencapai pemahaman sebaik mungkin. Nah, belajar emansipatoris ini anak belajar secara mendalam agar mereka lebih paham tentang hal-hal yang ada di lingkungannya. Mereka berusaha untuk menanyakan, berusaha untuk berdiskusi dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Selanjutnya yaitu pandangan Arthur W. Combs terhadap belajar. Menurut Arthur, belajar itu terjadi jika mempunyai arti atau makna bagi individu. Guru tidak memaksakan materi yang tidak disukai anak. Jadi, guru itu tidak akan memaksa untuk belajar apabila anak tersebut tidak menyukainya. Misalnya, anak diajak untuk belajar calistung dengan cara yang konvensional. Anak akan lebih bosan, akan tidak tenang dalam pelajaran, anak tidak akan menyukainya. Guru tidak akan memaksakan seperti itu. Nah, guru harus bisa memberikan inovasi dalam pembelajaran agar anak lebih menyukainya. Misal, belajar dengan cara bermain, belajar dengan menggunakan media yang lain yang sekiranya anak itu dapat menyukai materi pembelajaran yang telah diberikan. Teori belajar humanistik. Nah, guru itu sebagai fasilitator, diantaranya yaitu fasilitator pemberi perhatian. Guru berhak memberikan fasilitas, perhatian kepada anak. Misalnya, ada salah satu murid yang kesusahan dalam menggambar sebuah lingkaran, guru wajib memberikan dukungan, memberikan motivasi, memberikan bantuan dengan cara misalnya kalau tidak bisa memegang pensilnya, dibantu untuk memegang pensilnya, seperti itu. Yang kedua yaitu fasilitator pembantu. Guru juga menjadi fasilitator pembantu, misalnya membantu murid-murid yang tidak bisa membuka tas, tidak bisa membuka jajan, tidak bisa membuka peralatan sekolah yang lain. Yang ketiga yaitu fasilitator adanya mempercayai keinginan dari masing-masing siswa. Jadi, guru berhak untuk memfasilitasi para peserta didik atas keinginan yang telah peserta didik inginkan. Misalnya, siswa ingin belajar dengan metode yang lain, ingin menggambar tidak sesuai keinginannya, guru harus bisa memberikan fasilitas yang dapat membebaskan anak tersebut berkreasi. Yang keempat yaitu fasilitator mencoba menyediakan sumber-sumber untuk belajar. Nah, guru sebagai fasilitas penyedia sumber-sumber belajar, maka guru harus memberikan pelayanan yang lebih efektif, inovatif, dan kreatif. Misalnya, menyediakan sumber-sumber belajar yang menarik, seperti PowerPoint, seperti alat peraga yang dapat mendukung materi pembelajaran anak. Selanjutnya yaitu guru sebagai fasilitator menempatkan diri sendiri sebagai suatu sumber. Misalnya, guru sebagai seorang sumber belajar dapat memberikan fasilitas yang baik, yang tepat bagi pembelajaran anak. Yang keenam, fasilitator menanggapi ungkapan-ungkapan yang ada dalam kelas. Misalnya, ada anak yang bertanya kepada gurunya, misal tidak paham, tidak tahu, guru berhak untuk menjawabnya dengan sebaik mungkin.
Aplikasi teori belajar humanistik. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Nah, kita dapat menggunakan teori ini untuk dapat merubah sikap peserta didik yang semula kurang baik menjadi lebih baik lagi apabila menggunakan teori ini. Nah, teori ini dikatakan berhasil jika siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, terjadi perubahan pada pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauannya sendiri. Nah, setelah belajar, anak itu dapat merubah pola pikirnya menjadi lebih baik tanpa perlu adanya dorongan dari seorang guru. Terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil presentasi di atas dapat kita simpulkan yaitu teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana manusia memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensinya dan diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain. Psikologi humanisme memberikan perhatian guru sebagai fasilitator. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.